Masalah pariwisata Bali yang terimbas pandemi COVID-19 menjadi fokus utama pemberitaan Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 12 Februari 2021 dan bertepatan dengan Hari Raya Imlek 2021 serta ulang tahun ke-20 Jawa Pos Radar Bali. Dan mari kita simak editorial Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 12 Februari 2021. Sudah hadir bersama saya saat ini Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Bali Muhammad Ridwan untuk mengupas editorial surat kabar Jawa Pos Radar Bali. Halo, selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore Mbak Alfaira. Ya, apa kabar? Sehat selalu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya kita sehat ya. Ya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun ke-20 ya buat Radar. Betul Mbak. Jadi hari ini tanggal 12 Februari 2021 merupakan hari jadi atau momentum ulang tahun Jawa Pos Radar Bali yang ke-20 Mbak ya, yang ke-20 bertepatan pula dengan Hari Raya Imlek ya, yang tahun ini juga memasuki istilahnya tahun kerbau logam ya. Ini luar biasa ini karena ulang tahun Radar Bali bersamaan dengan Imlek. Sebetulnya ini sangat hoki sebetulnya ya. Mudah-mudahan ke depan Radar Bali bisa tambah baik, disukai oleh pembaca, kemudian juga tambah besar oplahnya dan omsetnya juga tambah hebat. Amin. Ya. Amin. Ya. Oke, langsung kita masuk aja ya, siap, ke boleh. Segmen yang paling pertama, penting banget ya. Ini Radar Bali saat ini headline pertama adalah Sandiaga Coaster siapkan syarat turis datang. Ya. Nah, ini Pak Ridwan di sini persilahkan wisatawan asing datang dengan bebas COVID. Ya. Kemudian ada free COVID-19 koridor diharapkan bisa menolong perekonomian Bali. Ya. Ini gimana sih? Sepertinya udah pada pede-pede aja nih ya. Baik Mbak Alfaira, terima kasih nih atas pertanyaannya. Hari ini kita ingin mengupas sebuah headline Radar Bali, di mana Radar Bali kali ini menempatkan sebuah headline dengan judul Sandiaga Coaster siapkan syarat turis untuk datang ke Bali. Ini menjadi babak baru bagi Bali karena pemerintah pusat rupanya sangat serius menangani masalah anjloknya pariwisata Bali pasca pandemi COVID-19 ini Mbak ya. Jadi sejak COVID-19 ini menjadi masalah di Indonesia dan bahkan menjadi masalah global, ini Bali khususnya karena Bali ini sangat mentergantungkan kepada sektor pariwisata. Maka sejak pandemi, sejak Maret hingga saat ini perekonomian Bali itu jatuh sampai 12%, jatuh sampai di bawah 12%. Ini luar biasa karena gantungan hidup masyarakat Bali hampir 80%, artinya itu berada di sektor pariwisata. Dan pemerintah pusat melihat masalah ini menjadi masalah besar karena ketika Bali jatuh pariwisatanya, devisa negara, pendapatan negara dari sektor pariwisata juga sangat berkurang, sangat jatuh juga. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah pusat, terutama ketika Menteri Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini baru dilantik. Langsung fokus perhatian pertamanya adalah untuk Bali, karena Bali menjadi kiblat pariwisata seluruh Indonesia. Nah, di sini pemerintah sedang merancang bagaimana mengembalikan atau pemulihan pariwisata ini di Bali, khususnya dengan mendatangkan kembali wisatawan mancanegara. Caranya bagaimana? Caranya tentu karena ini masih dalam suasana COVID atau pandemi COVID-19, maka dibuat sebuah syarat-syarat khusus. Salah satunya adalah membuat regulasi atau kebijakan tentang free COVID-19 koridor, Mbak ya. Iya. Jadi ini artinya sama dengan travel bubble. Travel bubble itu artinya bagaimana masuk Bali, masuk wisatawan bisa kembali pulih, semua tamu-tamu asing bisa kembali mendatangi Bali untuk mengunjungi Bali dengan syarat tertentu, yaitu harus bebas dari COVID-19, terutama bagaimana ketika memastikan mereka yang akan datang sudah divaksin, ya. Sudah divaksin. Kemudian setelah divaksin di Bali juga dibuat aturan baru, mereka harus melakukan rapid antigen untuk memastikan dia bebas dari COVID-19. Dan ini sedang digodok, sedang dirancang, sedang dibahas oleh pemerintah pusat dengan kementerian lain
yang terkait, kemudian juga dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Bali, Mbak ya. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi, ya, karena ini targetnya tahun ini juga harus mulai dibuka kembali penerbangan internasional untuk Bali. Ya. Semoga ya, segera ya, kami berharap. Oke, yang kedua ada Metro Denpasar. Nah, di sini lelang jabatan eselon 2 menggantung. Wow. Ya. Judulnya ada kabar apa Pak tadi? Lelang jabatan eselon 2 menggantung. Luar biasa ya. Ada kata yang menarik di sini adalah kata menggantung. Ya, menggantung. Jadi leadnya di situ. Ini terkait di Pemkab Badung sebetulnya. Jabatan eselon 2 ini kan setingkat asisten, ya, asisten. Di mana di setiap pemerintahan itu jabatan pertama itu ada bupati, wakil bupati, kemudian ada sekda nomor 2, nomor 3-nya adalah para asisten-asisten ini. Dan kebetulan di Badung sejak Juni 2020 lalu sudah ada kekosongan jabatan di 3 asisten, yaitu asisten pemerintahan, kemudian asisten apalagi itu sosial, kemudian juga ada pokoknya ada tiga asisten yang lowong. Salah satunya adalah asisten pemerintahan ini, dan mereka sudah lulus mengikuti tes untuk uji kompetensi di bidangnya di jabatan ini sejak Juni 2020, dan hingga hari ini yang disebut menggantung di sini adalah mengapa belum dilantik. Ya, mengapa belum dilantik mereka yang sudah dinyatakan lulus untuk menduduki jabatan-jabatan yang kosong itu. Nah, ternyata setelah ditelisik menggantungnya situasi ini karena persatu soal COVID tertunda seluruhnya. Yang kedua karena menunggu pilkada, ya. Pilkada kan diselenggarakan baru saja tanggal 9 Desember 2020 lalu bupati dan wakil bupati yang terpilih ini juga harus menunggu pelantikan agar bisa dilakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat baru yang kosong ini. Tentu saja kita berharap adanya kekosongan jabatan ini tidak membuat pelayanan di Pemkab Badung itu menjadi berkurang atau melemah gitu Mbak ya. Itu harapan kita seperti itu gitu Mbak. Semoga segera ya, menunggu karena di sini ya saya baca tunggu izin pusat ya, lelang tunggu jabatan. izin dari Mendagri belum datang. Pertimbangan dari pusat itu salah satunya ya tadi karena situasi pandemi, kemudian juga pilkada gitu Mbak ya. Ya, semoga segera ada titik terang ya, untuk mudah-mudahan kita berharap eselon yang menggantung. Ya, sekali lagi kan kita ingin agar pelayanan publik terhadap kegiatan pelayanan itu tetap berjalan dengan baik. Oke, dan kita ke Bali Dwipa ya. Bali Dwipa, ada kabar apa di Dwipa Mbak? Di sini ada kabar lagi. Boleh di kamera Mbak? Oke, lagi 2 pemotor tertimpa pohon. Wah, ini kayaknya karena cuaca saat ini yang agak ekstrim dan tidak terduga gitu ya, tidak menentu. Ini gimana nih? Ada terobosan-terobosan. Kita highlight di halaman Bali Dwipa ini karena saat ini memang Bali dan khususnya di Indonesia sedang mengalami puncak musim hujan, di mana musim hujan kali ini agak berbeda dari musim-musim hujan sebelumnya karena pada musim hujan kali ini cuacanya lebih ekstrim dari sebelumnya. Banyak masalah di musim ini, antara lain yang menimbulkan dampak misalnya longsor, banjir, pohon tumbang, dan kemudian juga kiriman sampah ya di pantai-pantai. Nah, yang menjadi masalah di Dwipa ini karena dalam beberapa pekan terakhir rentetan pohon tumbang mulai dari Karangasem, Kelungkung, Gianyar itu terus bergantian. Bahaya sekali ya. Ada di Kubu, Karangasem beberapa hari lalu, kemudian di Kelungkung yang juga menimpa rumah, kemudian juga menimpa kendaraan. Yang celakanya kan ketika menimpa kendaraan yang bisa menimbulkan kerugian 2 hal. Untung saja tidak menimbulkan kerugian menimbulkan korban nyawa, artinya korban jiwa itu main. Memang di Gianyar ini kemarin sampai hampir saja menimbulkan korban jiwa, tetapi pemotor yang terkena imbas pohon tumbang ini hanya baru sebatas dirawat. Kita berharap dia baik-baik saja dan tidak menimbulkan efek yang lebih buruk itu Mbak ya. Iya, amin. Oke, dan semoga juga para pemirsa mungkin kalau ada yang mau lewat bisa berhati-hati ya. Ya ini perlunya informasi yang cepat dari pihak-pihak terkait, terutama BPBD, kemudian pihak BMKG
untuk karena sekarang sudah era digital, Mbak, seharusnya informasi itu bisa lebih cepat diedarkan kepada masyarakat. Bagaimana memberikan warning, memberikan peringatan kepada masyarakat agar lebih hati-hati di masa cuaca yang ekstrim ini, Mbak. Oke. Sekarang kita ke yang halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya. Ada apa di halaman berikutnya? Nah, di halaman berikutnya ini harusnya nonton bola di rumah nih. Gimana nih, Pak? Judulnya bahasa Bali. Iya, judulnya bahasa Bali. Kita sebut di sini judulnya Mebalih Bola di Jumah Dogen. Ini artinya adalah menonton bola di rumah saja. Ya, menonton bola di rumah saja. Apa artinya dari headline ini? Bahwa musim Liga 1 2021 ini akan dibuka. Mbak ya. Akan dibuka, namun pada rapat PSSI dan PT LIB kemarin dengan pemerintah sudah dipastikan bahwa Liga 1 itu akan dibuka, namun izin kapan akan dikeluarkan itu masih menggantung sampai hari ini. Rapat terakhir keputusannya masih nihil, kapan pemerintah akan mengeluarkan izin, misalnya Juni sudah mulai digulirkan Liga 1 atau Mei sudah mulai digulirkan Liga 1. Ini cuman benang merah yang perlu kita highlight adalah bahwa Liga 1 ini pastikan berlangsung. Cuman dengan satu syarat adalah tanpa penonton, ya, tanpa penonton. Jadi nanti tidak ada istilah nonton bareng, tidak ada istilah rame-rame, karena pada dasarnya di masa pandemi COVID-19 ini kita salah satunya harus menghindari adanya kerumunan-kerumunan, dan bola merupakan salah satu center adanya kerumunan-kerumunan ketika terjadi pertandingan sepak bola. Nah, berharap para penonton di Bali, karena saking kerinduannya terhadap bola, bahwa sudah cukup lama, berbulan-bulan, hampir setahun kita tidak menonton bola, ini berharap apapun yang terjadi, yang penting liga berlangsung walaupun kita nonton di rumah, itu Mbak. Gitu. Yel-yelnya bisa dari rumah ya? Yel-yel bisa di rumah secara virtual, secara virtual. Zoom bareng, nonton bareng. Dan itu sudah terjadi di arena MotoGP. Orang yang menonton itu secara virtual bisa memberikan semangatnya lewat media-media digital. Gitu, tidak mengurangi semangat ya bagi para pemain ya. Dan di beberapa negara kan sudah dibuka, di Vietnam sudah dibuka, di Kamboja sudah dibuka, di Filipina sudah dibuka Liga 1 mereka. Dan apalagi di Eropa sudah berjalan cukup lama, ya, tanpa penonton juga, itu Mbak. Tanpa penonton. Ya. Ini berita terakhir hari ini, informasi terakhir hari ini. Baik, informasi tadi sekaligus menutup Nirwana Sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi GPM Stream melalui Gawai. Nirwana Sepekan, berimbang dan inspiratif. Om Santi 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 Om. Mana Mbak?